Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, langsung saja untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari bab yang kedua yaitu statistika. Apabila kalian berkunjung ke kantor atau ke instansi pemerintah misalnya atau instansi swasta, nah kalian akan menjumpai data mengenai kondisi lingkungan instansi tersebut. Nah, gambaran dari kondisi instansi yang disajikan dalam bentuk sederhana merupakan bagian dari statistika. Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang statistika, ada beberapa istilah penting yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah datum, data, dan statistika ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek, baik yang berupa angka, simbol, atau sifat sebelum mengambil keputusan. Nah, kumpulan keterangan-keterangan dalam hal ini disebut data, sedangkan masing-masing keterangan disebut sebagai datum. Nah, dari kumpulan keterangan-keterangan yang berupa angka atau bilangan, ada ukuran-ukuran yang mewakili data tersebut. Ukuran-ukuran ini disebut statistik. Sedangkan ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan, itu disebut sebagai statistika. Berikutnya yang harus kalian pelajari dalam istilah statistika adalah populasi dan sampel. Pada proses pengumpulan data dibutuhkan objek yang sesuai dengan keterangan yang akan dikumpulkan. Misalnya ingin diketahui pendapat pelajar SMK di Kabupaten Tangerang misalnya, mengenai keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bekerja atau mengikuti kursus-kursus keahlian setelah lulus kuliah. Untuk itu dilakukan jajak pendapat dengan para pelajar SMK yang berdomisili di Kabupaten Tangerang. Nah, pelajar SMK yang berdomisili di Kabupaten Tangerang dalam masalah ini disebut sebagai populasi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya cukup diambil beberapa pelajar SMK yang dapat mewakili. Nah, beberapa pelajar SMK di Kabupaten Tangerang yang mewakili dalam jajak pendapat ini disebut sebagai sampel. Dengan demikian, sampel adalah bagian dari populasi. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini yang pertama adalah penyajian data. Setelah pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data ini sangat penting supaya dapat mudah dipahami dan mudah untuk disimpulkan. Ada beberapa bentuk penyajian data, diantaranya adalah yang pertama penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Berikut contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Ini ada yang disebut dengan tabel mengenai jenis pelanggaran, kemudian ada tabel mengenai tingkat pendidikan, di mana tabel ini terdiri dari baris dan kolom. Nah, berikutnya penyajian data dalam bentuk diagram. Dan yang akan kita bahas khusus hari ini adalah kita akan membahas penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik, yaitu diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram batang itu dapat dibuat dalam posisi vertikal maupun horizontal. Nah, kita ambil dua contoh soal berikut ini. Yang pertama, berikut ini merupakan data jenis dan jumlah pelanggaran kedisiplinan siswa di SMK Gembiraria pada tahun 2018. Buatlah diagram batangnya. Nah, pada kolom yang pertama ini adalah jenis pelanggaran yang terdiri dari kehadiran, kerapihan, ketertiban, dan administrasi. Kolom yang berikutnya yaitu jumlah pelanggaran. Kita akan buat diagram batangnya. Untuk diagram batangnya, ini terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Kita gambarkan terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat dari contoh soal yang pertama. Jenis pelanggaran kita letakkan di sumbu X. Ya, jenis pelanggaran ini merupakan sumbu X, kita ganti dengan jenis
pelanggaran. Ya. Sementara jumlah pelanggaran kita letakkan sebagai pengganti sumbu Y ya. Ini adalah jumlah pelanggarannya. Jumlah pelanggaran. Nah, sekarang kita kembali ke sumbu X, yaitu jenis pelanggaran. Di mana jenis pelanggarannya ada 4 variabel, meliputi kehadiran, kerapihan, ketertiban, dan administrasi. Ya, ini kita lihat. Nah, kita sekarang coba buat masing-masing variabel tersebut di sumbu X, mulai dari kehadiran sampai administrasi. Ini kehadiran, kerapihan, ketertiban, administrasi. Nah, supaya tidak membutuhkan ruang yang banyak, kita bisa ambil pemisalan keterangan. Misalnya di sini kita tuliskan ya, untuk keterangan, kerapihan, misalnya kita cukup tuliskan dengan KA. Nah, kemudian selain kerapihan ada kehadiran misalnya. Kehadiran misalnya KB. Atau kita urutkan kehadiran KA, kemudian kerapihannya misalnya KB ya. Kita urutkan aja. Kemudian ketertiban, misalnya KC, kemudian administrasi AD ya. Kerapihan misalnya KB, kehadiran KA, ketertiban KC. Nah, sekarang kita tuliskan yang searah dengan sumbu X atau jenis pelanggarannya. Mulai dari kehadirannya, ini KA ya, kehadiran, kemudian kerapihannya, setelah itu ketertibannya, setelah itu administrasinya. Nah, setelah itu baru sekarang kita ke jumlah pelanggaran ya. Jumlah pelanggarannya kehadiran 80 sampai dengan administrasi 20. Nah, sekarang kita lihat paling kecil 20, paling tinggi 80. Berarti kita buat ranknya dari 0 sampai 100. Kita buat dari 0 sampai 100. Berarti ini paling tinggi ya, 100. Nah, jadi sebetulnya kita bisa buat ranknya boleh dari 0 sampai 100 atau mau sampai 150, tidak masalah ya. Nah, kita lihat. Nah, sekarang skalanya berapa ya? Atau jaraknya berapa? Kita lihat jaraknya. Misalnya jaraknya 20 boleh. Ini mulai dari 0. Kita jaraknya 20, misalnya ini 20 atau mau 10 tidak masalah. Dikondisikan aja ya. Misalnya ini 20, 40, 60, 80. Ini 100 ya, ini 80. Ini 60 di sini, ini 40, ini 20 ya. Nah, oke, sekarang kita coba lihat lagi tabelnya. Kehadirannya, jumlah pelanggarannya 80. Kehadiran KA ya. Ini ya, kehadirannya 80 berarti di sini ya. 80 berarti di sini. Tuh. Oke. Ini kita tarik garis ke sini. Ini garis putus-putus, kemudian kalau dari bawah ke atas kita tarik garis lurus. Ya, anggap aja lurus ya. Oke, ini sampai sini boleh, nggak apa-apa tuh. Ya. 80 kehadirannya, berikutnya kerapihannya. Kita lihat lagi kerapihannya 60. Nah, sekarang kita lihat kerapihannya 60. Kerapihannya ini ya. KB 60 berarti di sini.
kita tarik garis putus-putus. Ini KB, berarti dari sini kurang lebih sampai sini ya, 60. Berikutnya ketertiban. Kita lihat di tabel ketertibannya 40. 40 ya, di sini berarti ketertibannya 40. Ya. Berikutnya administrasinya 20. Di sini 20 administrasinya. Nah, sudah selesai ya. Ini merupakan contoh diagram batang jenis pelanggaran terhadap jumlah pelanggaran di SMK Gembira Ria. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua yaitu berikut merupakan data keadaan guru SMK Gembira Ria menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan tahun 2018. Buatlah diagram batangnya. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, untuk sumbu X-nya yaitu tingkat pendidikan. Kemudian untuk jumlah gurunya sebagai sumbu Y-nya. Ya. Tingkat pendidikan sebagai sumbu X. Kita tuliskan ya. Ini kita tulis tingkat pendidikan. Sementara sebagai sumbu Y-nya ini adalah jumlah guru ya. Nah, untuk tingkat pendidikannya kita lihat lagi soalnya ya. Ini ada berapa kriteria? Ada D3, S1 dan S2 ya. Oke, kita tuliskan D3, ini S1, ini S2. Nah, kemudian untuk jumlahnya kita lihat di sini masing-masing terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang paling sedikit 2, paling banyak 30 ya, paling banyak 30 ya. Oke, berarti range-nya dari 0 sampai 30. Kita tuliskan dari 0 sampai 30. Ini ya, dari 0 sampai sini 30. Oke, kita coba ukur lagi. Misalnya ini 10, ini 20. Berikutnya lagi ya misalnya kelipatan 5 saja deh. Ini 5. Ini berarti 15. Ini berarti 25 ya. Nah, sekarang berikutnya untuk perbedaan laki-laki dan perempuan kita pakai keterangan di sini. Misalnya laki-laki menggunakan warna hitam misalnya ya, diarsir dengan warna hitam. Untuk perempuan atau wanita misalnya apa, biru misalnya ya. Oke, sekarang kita coba masukkan angkanya. Yang pertama untuk D3 laki-laki 6, kemudian perempuan 2 ya, laki-laki 6 perempuan 2. Laki-laki 6 perempuan 2. Ini ya, laki-laki 6 berarti kurang lebih di sini. Nah, perempuannya 2 berarti kurang lebih di sini. Oke, sekarang kita lihat. Ini kita gunakan warna hitam untuk laki-laki. Ini ya, 6. Kemudian perempuannya 2. Perempuan menggunakan warna biru misalnya. Nah, begitu ya. Boleh diarsir nanti ya. Nah, kemudian berikutnya untuk yang pendidikannya S1, laki-laki 16, perempuan 30. Laki-laki 16, perempuan 30 ya. Nah,
Laki-laki 16 berarti di sini. Perempuan 20 berarti ini. Oke, ini kita pakai warna hitam untuk menandakan laki-laki. Ini ya. Oke, anggap aja lurus ya. Nah, oke. Kemudian perempuannya 16. Pakai warna biru. Nah, itu ya. Anggap aja lurus ya. Nah, kemudian yang pendidikan S2, misalnya laki-laki 2, perempuan 4. Laki-lakinya 2, berarti ini ya dari sini. Laki-laki 2. Perempuannya 4, berarti dari sini. Oke, kita pakai warna hitam dulu. Kita lihat lagi. Laki-laki 2 ya. Oke, berarti ini ya. Oke. Kita ambil pemisalan aja. Ini laki-laki, perempuannya 4. Berarti dari sini. Perempuannya warna biru. Maaf. Oke, warna biru. Ya. Nah, untuk membedakan kita coba arsir ya. Perempuannya warna biru. Untuk laki-lakinya juga sama, kita arsir ini warna hitam ya. Warna hitam untuk membedakan ya. Jumlah yang pendidikannya mulai dari D3, S1 sampai S2 ya. Oke. Demikian ya sampai di sini untuk membuat diagram batang dari soal yang kedua ya, perbandingan jumlah guru, perbandingan tingkat pendidikan terhadap jumlah guru. Baik, bagaimana sampai di sini sudah paham ya? Nah, jika sudah paham, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat diagram batang menggunakan program Excel. Nah, selanjutnya kita akan buat diagram batangnya menggunakan program Excel. Dari contoh soal yang pertama, kita lihat di sini ya. Dari contoh soal yang pertama yang seperti ini, kita lihat ya. Berikut ini merupakan ini ada data jenis dan jumlah pelanggaran kedisiplinan ya, yang terdiri dari beberapa variabel di sini ya. Ada kehadiran, kerapihan, ketertiban, dan administrasi. Nah, langsung saja. Caranya sangat mudah. Ini kita sorot terlebih dahulu ya semua tabel terkait dengan jenis pelanggaran sampai jumlah pelanggaran. Nah, berikutnya kita ke kolom insert. Nah, dari insert di sini ada beberapa pilihan diagram. Karena materi hari ini kita bahas mengenai diagram batang, berarti kita pilih yang diagram batang ya. Nah, ini bentuk diagram batangnya, mau yang bentuknya vertikal atau horizontal silahkan. Misalnya kita menggunakan yang bentuknya vertikal ya, ke atas ya. Kalau horizontal kan menyamping ya, ke kanan atau ke kiri ya. Nah, kita yang vertikal dulu ya, misalnya yang seperti ini contohnya ya. Nah, kita ambil contoh yang seperti ini misalnya ya. Maka hasilnya seperti ini. Kita lihat di layar ya. Nah, kita klik aja. Nah, kita klik. Nah, setelah diklik dia hasilnya seperti ini tuh. Nah, biar kelihatan atau biar tampak kita coba turunkan ke bawah. Ya. Seperti ini ya. Oke, ini kita taruh agak ke atas. Nah, ya, ini yang sumbu X-nya adalah jenis pelanggarannya ya, mulai dari kehadiran, kerapihan, ketertiban sampai dengan administrasi. Kemudian yang sumbu Y-nya ini adalah jumlah pelanggarannya ya. Nah, kalau di gambar kita lihat di sini kelipatan 50 untuk kuantitinya atau untuk jumlah pelanggarannya ya. Dari 0, 50 sampai dengan 250. Karena di sini jumlah keseluruhannya masuk. Nah, bagaimana kalau jumlahnya tidak dimasukkan? Kalau jumlahnya tidak dimasukkan berarti untuk jumlah tidak perlu disorot ya. Ini kita hapus aja.
kita delete. Nah, untuk jumlahnya tidak perlu disorot. Cukup sampai dengan administrasi. Kita masuk lagi ke insert. Nah, kemudian pilih. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kelipatan 10 ya, 0, 10 sampai dengan 80 karena paling tinggi jumlah pelanggarannya adalah 80 orang untuk jenis pelanggaran kehadiran ya. Seperti ini ya, gampang ya. Oke, kita letakkan di bawah. Oke, nah sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini data tingkat pendidikan ya. Untuk SMK Gembiraria ya, jumlahnya berapa aja. Oke, ini juga sama. Untuk kolom jumlahnya tidak perlu kita sorot. Oke, cukup sampai di sini ya. Kita sorot, kemudian klik insert, kemudian pilih diagram batang. Nah, dia seperti ini munculnya. Ini kan untuk pengganti sumbu X-nya adalah tingkat pendidikan ya. Dari mulai D3, S1 sampai dengan S2. Yang membedakan laki-laki dan perempuan ini kalau untuk laki-laki warnanya biru, perempuan warnanya apa ini ya, coklat ya. Kemudian yang pengganti sumbu Y-nya ini adalah jumlahnya. Ya, jadi seperti ini. Gampang ya? Oke, sampai di sini sudah paham ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan digambar dan dicatat. Nanti hasil catatannya kalian kumpulkan melalui Classroom. Baik, untuk pertemuan saat ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.